Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi imla pertemuan kali ini kita menggunakan rekaman karena kebetulan kemarin sama atau semalam ya, semalam dan kemarin ini kurang fit, jadi harus istirahat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Jadi agar materinya tetap jalan, kita pakai rekamannya. Baik, kita masuk sekarang pembahasan di tempat-tempat atau iya tempat-tempat ya, tempat-tempat hamzah wasal dan hamzah qata. Walikulli min hamzatil wasli wa hamzatil qata'i mawadi'u tahussuha. Dan untuk setiap ya, kulli itu setiap. Dan untuk setiap dari hamzah wasal dan hamzah qata' ya, hamzah qata' mawadi'u ya, ada tempat-tempat ya, ada tempat-tempatnya. Jadi ada tempat-tempat tersendiri bagi mereka ya. Yang hamzah wasal itu di mana, hamzah qata itu di mana. Itu sudah ada tempat-tempatnya. Tahussuha ya, khusus gitu ya. Khusus. Nah, jadi tempat-tempat mereka itu khusus. Baik, mawadi'u hamzatil wasli. Ya, mawadi artinya tempat-tempat tadi ya. Nah, tempat-tempat hamzah wasal. Yang pertama adalah amrul. Amrul fi'li as-sulasi. Ya, as-sulasi. Ya, as-sulasi ini tasdih. Amrul fi'li as-sulasi, yaitu fi'il amr. Fi'il amr dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il amr dari fi'il sulasi mujarrad. Contoh uktub. Ya, uktub ini hamzahnya pakai hamzah wasal. Udrus ini pakai hamzah wasal. Ini dari kata apa? Dari kata bayak tubuh uktub. Ya, kata bayak tubuh uktub. Kemudian daroh saya terusu udrus. Nah, itu kan. Jadi ini uh, penggunaan fi'il amrnya menggunakan hamzah wasl. Gitu ya. Intinya yang sulasi mujarrad. Jalasa yajlisu, ijlis, gitu kan. Kharaja yakhruju, ukhruj. Nah, itu semuanya pakai fi'il pakai hamzah wasl untuk fi'il amrnya. Kemudian yang kedua adalah madiyul fi'lil khumasi. 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 Khumasi ini maksudnya madi itu artinya fi'il madi dari fi'il khumasi. Fi'il khumasi itu maksudnya fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Gitu ya. Yang terdiri dari 5 huruf. Ya, khumasi itu maksudnya 5 huruf. Ya. 5 huruf. Wa amrihi dan fi'il amrnya. Wa amrihi ya. Ini sukun ya. Wa amrihi dan amrnya. Ya. Wa masdarihi dari dan masdarnya. Masdar kemarin di sorof sudah belajar ya. Masdar itu adalah kata benda yang tercipta dari fiil itu ya. Ini contohnya ya. Kita masuk ke contohnya dan lebih mudah. Baik, sini kita lihat ada intasoro. Nah, intasoro ini fiil madi. Ini fiil madinya. Kalau kita hitung jumlah hurufnya ada berapa? Ada hamzah satu, nun, ta, sod, ro gitu ya. Hamzah, nun, ta, sod, ro, 5. 5 kan? Makanya disebut dengan fiil humasi. Kenapa? Karena terdiri dari 5 huruf. Intasoro. Berarti huruf depannya ini pakai hamzah wasl. Tidak boleh pakai hamzah kota. Itu nggak boleh. Kemudian ada ingtasir. Nah, ingtasir ini fiil amrnya. Dari fiil intasoro. Intasoro, yang tasiru, ingtasir. Nah, ingtasir ini pakai hamzah wasl. Gitu ya. Intasoro, yang tasiru, ingtasir. Gitu ya. Kemudian untuk masdarnya juga sama. Intisoron. Ini juga pakai hamzah wasl. Intasoro, yang tasiru, intisoron. Gitu ya. Intisoron. Baik.
Selanjutnya yang ketiga, tempat dari hamzah wasal. Apalagi? Yaitu madhi fi'lil sudasi ya. Madhiyu ya. Fi'lil sudasi ya. Ini sudasi. Sudasi. Nah, sudasi berarti terdiri dari 6 huruf fi'ilnya. Terdiri dari 6 huruf. Wa amrihi ini sama ya, seperti atasnya. Wa amrihi wa masdarihi ini sama seperti atasnya. Wa amrihi wa masdarihi. Contohnya yang mana? Contohnya istighfar. Istighfar. Kita hitung hurufnya. Hamzah, sin, ta, ghain, fa, ro. 6 kan? Makanya disebut sudasi. Ya, kenapa disebut sudasi? Karena ada 6 huruf. Ya. Hamzah, sin, ta, ghain, fa, ro. Nah, ini semuanya ada 6. Gitu ya. Baik. Nah, fiil yang sudasi ini maka depannya dia pakai hamzah wasal ya. Pakai hamzah wasal depannya. Ya. Istighfar. Jadi nggak boleh istighfar ditulis pakai hamzah qata. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus pakai hamzah wasal. Kemudian fiil amarnya juga sama. Istaghfir. Ya. Istaghfir. Nah, juga sama nih. Tuh. Pakai hamzah qata. Begitu juga masdarnya. Istighfar. Istighfaron. Itu juga pakai hamzah wasal. Ya, pakai hamzah wasal. Baik, itu tadi terkait fiil ya. Nah, sekarang isim nih. Al-asma al-asmaul asyarah. Al-asmaul asyarah ya. Al-asmaul asyarah ya adalah isim yang 10. Ini dihafal. Ini nggak bisa uh, ada rumus kayak gini tuh enggak. Ini dihafal. Yang pertama ada ismun. Ismun ini artinya nama. Gitu ya. Nama. Gimana nih? Di sini ya. Nama. Kemudian ada ibnun. Ibnun ini anak laki-laki. Anak laki-laki ya. Ini ibnun. Kemudian ibnatun. Ibnatun. Ya. Artinya anak perempuan. Perempuan ya. Kemudian ada imruun. Imruun. Artinya orang. Orang atau seseorang. Ada imro'atun. Imro'atun. Nah, imro'atun ini artinya seorang perempuan. Seorang perempuan. Baik. Ada istun. Apa ini istun ya? Coba kita cek dulu ya. Istun. Nah, sebentar. Apa ini istun ya? Kita lewati dulu ya. Istun ini belum nemu nih. Saya ini masih baru ini juga nih. Oh, istun ada al-ajiz ya. Al-ajiz ya. Berarti al-ajuz ya. Al-ajuz berarti orang tua. Istun ya. Berarti artinya orang tua ya. Orang tua. Isnan, isnan berarti dua ya. Isnan, ya, isnani. Berarti artinya dua.
Isnan kan dua. Isnatan juga dua ya. Isnatani ini juga artinya dua. Ibnum, ya apalagi ya. Ini baru nih, beberapa baru. Benar ya, ini baru. Sama ya, sama artinya juga artinya anak ini. Juga artinya anak. Ya. Ibnum, artinya anak juga. Imun, imun udah kayak bahasa Indonesia ya. Imun. Gimana nih? Saya nggak tahu nih imunnya. Ini sudah coba saya cari. Lu nemu nih, imun. Mana? Tuh sebentar ya. Oh ya, ini nama-nama ini semuanya dihafal dan tidak ada rumus tertentu ya. Nah, imun atau aiman ya. Aimun, imun, aimun ya, aimun. Apa ya aimun ya? Atau imun? Nggak nemu ya. Mungkin nanti bagi yang tahu bisa di apa namanya? Bisa diberitahu ya. Namanya malah aiman. Aiman ini beda sama imun. Aiman itu pakai hamzah kota. Ya, cari di kamus ya. Baik. Jadi ada 10 isim ya yang dia itu pakai hamzah wasal di depannya dan ini dihafal. Ini dihafal ya. Mulai dari ismun, ibnun, ibnatun, imroun, imroatun, istun, ifnan, ifnatan, ibnum sama imun. Ini nggak tahu saya. Allah alam ya. Oh ini ada ininya nih, ada tandanya ini. Angka 1 2 mungkin nanti kita lihat. Tapi ini empat hamzah wasal ya. Oke, silakan ditulis. Nanti kalau kurang jelas diputar ulang videonya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Coba ya, mana sih? Oh ini nih ada keterangannya. Ibnum di mana iban ziyadatu fihi al-mim li ta'kid. Suma imun sighatu qasam wa tuhdafu mimuha fayuqalu wa aymun. Oh ini imun ini bentuk dari sumpah ya. Dan dihapus mimnya maka menjadi aimullah. Tapi ini gharib ya. Ini jarang digunakan sepertinya kalau untuk kosan aimullah. Biasanya billah, wallah, Allah gitu ya, biasanya. Tapi kalau pakai aimullah itu biasanya jarang ya. Baik, tapi nggak apa, bagus. Penulisnya memberikan keterangan di bawahnya. Baik, selanjutnya termasuk ke dalam tempatnya hamzah wasal adalah al. Ya. Al ta'rif, al ta'rif, ya. Al at-ta'rif, at-ta'rifu. Al ta'rif itu gimana Ustaz? Al ta'rif itu maksudnya adalah penambahan al di depan yang digunakan untuk membedakan isim ma'rifah sama isim nakir, gitu ya. Jadi sebagai bentuk untuk memakrifahkan isim, membuat isim menjadi ma'rifah, gitu ya. Kan sudah belajar ya isim nakirah sama ma'rifah. Sudah atau belum ya? Jadi isim berdasarkan kejelasannya itu ada isim nakirah sama ma'rifah, gitu ya. Nah, nakirah ini yang artinya ini masih umum atau belum jelas, gitu ya. Belum jelas. Nah, sementara yang ma'rifah ini yang sudah jelas, yang sudah jelas. Itu ma'rifah. Contohnya kitabun. Kitabun ini artinya buku.
Tapi belum jelas buku siapa, buku yang mana itu belum jelas. Tapi kalau al-kitabu ada al-nya, maka itu sudah jelas. Artinya buku ini atau buku itu. Ya. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang sudah jelas, bukunya ini sudah diketahui kejelasannya, pakainya al. Tapi kalau belum diketahui kejelasannya, pakainya tanwin, tanpa al. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, al ta'rif ini ditambahkan di isim, ya. Contohnya al-kitabu, al-masjidu. Nah, alnya ini hamzahnya pakai hamzah wasl. Gitu ya. Hamzahnya pakai hamzah wasl. Baik. Itu untuk tempat-tempat hamzah wasl. Kemudian masuk selanjutnya adalah mawadi atau tempat-tempat ya, mawadi'u hamzatil qata'i. Tempat-tempat hamzah qata', ya. Tempat hamzah qata'. Nah, di mana saja kita bisa mendapati hamzah qata'? Yang pertama adalah al-madiyu, ya, al-madiyu as-sulasiyu. Nah, wa masdaruhu, ya, yaitu fi'il madi, sulasi dan masdar. Fi'il madi, sulasi dan masdar. Contohnya akhadha. Nah, a-nya ini pakai hamzah qata'. Kemudian masdarnya akhdan. Ini juga pakai hamzah qata'. Akala. Ini pakai hamzah qata'. Masdarnya juga sama. Aklan. Ini pakai hamzah qata'. Gitu ya. Jadi fi'il sulasi madinya dan masdarnya. Gitu ya. Kalau amrnya pakai hamzah wasl, tapi kalau madi sama masdarnya pakai hamzah qata'. Itu yang sulasi, ya, yang sulasi yang diawali dengan hamzah. Baik. Kemudian nomor 2 adalah al-madi ar-rubai. Itu fi'il madi yang terdiri dari 4 huruf. Ya, ar-rubai. Ya. Wa amrihi, dan fi'il amrnya. Wa masdarihi, dan masdarnya. Wa masdarihi. Ya, wa amrihi, wa masdarihi. Fi'il madi rubai berarti terdiri dari 4 huruf, ya, rubai. Ya. Ma'amrihi wa masdarihi. Amrnya dan masdarnya. Contohnya ahsana. Nah, ahsana pakai hamzah apa? Kota, karena 4 huruf kan? Hamzah, ha, sin, nun. 4. Rubai dia, 4 huruf. Maka hamzahnya pakai hamzah kota. Amrnya juga sama. Ahsana yuhsinu ahsin. Nah, ahsin itu pakai hamzah kota. Masdarnya sama. Ahsana yuhsinu ahsin ihsanan. Ini juga pakai hamzah kota. Gitu ya. Akhraja yukhriju akhrij ikhrajan. Itu pakai hamzah apa? Kota. Kemudian yang ketiga, hamzatul mudhari'i. Mudhari'i. Hamzatul mudhari'i al-mutakallimi al-mutakallimi. Nah, mutlaqan. Mutlaqan. Ya, baik itu sulasi, ya, sulasi, ya, apa ya? Sulasi atau rubai, ya, atau khumasi, ya, khumasi atau sudasi, sudasi, ya. Saya ulangi, hamzah dari fi'il mudhari, hamzah pada fi'il mudhari, hamzah pada fi'il mudhari yang digunakan untuk mutakallim. Mutakallim ini maksudnya adalah orang yang berbicara, gitu kan? Orang yang bicara. Maksudnya ana, gitu ya. Failnya ana. Failnya ana. Ya, failnya ana.
Fa'ilnya ana, gitu kan? Contoh, ana aktubu. Nah, ini fiil yang sulasi gitu kan. Kataba yaktubu, ana aktubu. A-nya pakai hamzah qata. Safaro yusafiru, ini fiil rubai dia. 1, 2, 3, 4. Aslinya kan gitu. Safaro, sin, alif, fa, ro. Gitu. Kemudian ketika mudhari'nya pakai domir ana usafiru, maka dia pakai hamzah qata. Kemudian untuk yang khumasi, angtasiru contohnya, ingtasoro yang tasiru. Nah, kalau ana angtasiru. Nah, maka dia pakai hamzah qata. Itu juga yang sudasi, yang 6 huruf fiilnya. Istaghfara yastaghfiru. Itu kan? Ana astaghfiru. Nah, astaghfiru A-nya itu pakai hamzah qata. Baik, jelas ya. Jadi fiil mudhari yang fa'ilnya ana gitu ya. Maka di awalnya itu hamzahnya pakai hamzah qata. Nah, sudah ada ya. Baik. Kita lanjutkan di nanti ya, video selanjutnya ya. Saya potong jadi 2 kayaknya ya. Udah ada pada rumah ya. Nah, baik, bismillah. Nah, kita kembali melanjutkan materi kita untuk imla muyassar. Tadi kita sampai di poin ketiga, dan itu sudah selesai kita bahas terkait hamzah hamzah qata ya. Letaknya itu salah satunya adalah di awalan domir mudhari ya, atau fiil mudhari, di fiil mudhari sulasi, rubai, khumasi, sudasi, yang dimana fa'ilnya itu ana. Aktubu, usafiru, antasiru, astaghfiru, ya itu contohnya tadi ya. Kita bahas ke poin yang keempat sekarang. Yang keempat adalah jami'ul asma. Jami'ul asma'i, seluruh isim-isim, ma'ada, ya kecuali ya, ma'ada ya, ma'ada ya, ma'ada kecuali al-asma al-asyrah ya. Al-asyrah yang tadi ya, al-asyratu as-sabiqatu ya, kecuali ya isim-isim yang 10 yang tadi itu yang di atas. Ismun, ibnun, ibnatun, isnan, isnatan yang tadi. Ya, itu isim 10 yang tadi ya. Sabiqah itu maksudnya yang tadi. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang tadi itu ya. Seluruh isim kecuali isim yang 10 tadi. Contoh Ibrahim. Ini kan isim kan, dan tidak masuk ke dalam 10 isim yang atas tadi. Maka dia pakai hamzah qata. Ahmad, ini juga pakai hamzah qata. Gitu ya. Ibrahimu, Ahmadu, ana, ini juga pakai hamzah qata ya. Ana. Anta juga sama ya. Ida, nah, ida ini huruf ya harusnya. Nah, ini semuanya ya. Jadi semua isim, semua awalan isim kecuali isim yang 10 tadi. Gitu ya. Baik. Kemudian jami'ul huruf. Jami'ul hurufi. Nah, jami'ul hurufi. Jami'ul hurufi ma'ada ya, kecuali al-ta'rif. Ya, kecuali al-at-ta'rif. Ya, kecuali al-at-ta'rifu. Ya. Al-at-ta'rif itu kan yang tadi ya. Yang apa? Yang di depan isim al-kitabu tadi. Gitu kan? Al-masjidu. Nah, kecuali yang al yang ada di depan isim itu, maka seluruh huruf yang ada dalam bahasa Arab itu jika diawali dengan hamzah, maka hamzahnya hamzah qata. Contoh ila, illa, ya illa ini artinya ke gitu kan.
atau kepada. Atau kepada. Illa ini kecuali. Sementara innama ini sesungguhnya. Inna ini juga sama ya, sesungguhnya. Inna sama anna sama innama artinya sama, sesungguhnya. Kadang anna juga berarti bahwasanya. In ini jika ya. An ini nggak ada ya, hanya tambahan saja. Baik, ini sudah dibahas di Nahwu ya kemarin ya. An itu ya. Jadi semua huruf yang diawali dengan hamzah maka hamzahnya hamzah qata. Kecuali apa? Kecuali al-ta'rif tadi yang di awal itu ya. Nah, kemudian ada mulahadzat. Mulahadzat itu artinya catatan mulahadzatun muhimmah. Mulahadzatun muhimmatun. Ya. Muhimmatun. Artinya catatan-catatan penting. Bisa katakan catatan-catatan penting. Catatan-catatan penting apa saja? Yang pertama, la takhrujul hamzatu an kauniha fi awalil kalimah wa in sabaqatha ba'dul huruf. Ini sudah dulu ya. Saya sambil lihat ke bawahnya. Saya hapus. Tunggu sebentar. Urusannya apa? Wa tabqa hamzatu hamzata wasla aw qata'i hasabil qawaid as-sab'ah mithlu wa abuka sa'ukrim al-imtihan. Nah, baik. La takhruju, kita tulis ya. La takhruju. Nah, hamzah al-hamzatu gitu ya. Oh, ini bukan la takhruju ya. La tukhroju ya. Karena ini ada huruf jar setelahnya ya. La tukhroju al-hamzatu an kauniha. An kauniha. Hamzah itu ya tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan. La itu tidak kan. La artinya kan tidak. Ya. Coba kita ganti ya. Pakai merah ya. Tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan dari apa? Dari kauniha. Dari bentuknya. Ya. Dari bentuknya kauniha. Ya. Fi awalil kalimah. Dari bentuknya di awal kalimat. Ya. Fi awalil kalimah. Fi awalil kalimat. Nah, fi awalil kalimat. Itu tidak dikeluarkan dari bentuknya. Jadi kalau bentuknya ada bentuknya begini ya. Begini. Begini, ya begini tetap begini gitu. Bentuknya lurus, ya tetap lurus. Nggak ada kemudian perubahan jadi ada tambahan. Ininya misalnya, enggak, kalau aslinya wasal ya wasal. Aslinya kotak ya kotak gitu ya. Wa in sabaqatha ya, wa in sabaqatha ya. Meskipun ya ini nih meskipun ya meskipun apa? Meskipun sabaqatha hamzah itu didahului ya atau mendahuluinya gitu. Tapi lebih mudah diartikan didahului ya. Didahului ba'dul huruf ya, beberapa huruf. Ba'du itu artinya beberapa huruf-huruf ya. Wa tabqa ya, wa tabqa dan dia itu tetap gitu ya. Tabqa itu tetap. Dan tetap, baik ini saya scroll ya. Dan tetap saya ulangi ya, la takhruju al-hamzah. Hamzah itu tidak dikeluarkan. An kauniha dari bentuknya itu di awal kalimat.
seperti saat dia di awal kata, gitu ya, di awal kata. Wa in sabaqatha ba'dul huruf, meskipun didahului oleh beberapa huruf-huruf. Wa tabqa, dan dia itu tetap. Nah, kita lanjutkan. Wa tabqa ya hamzata waslin ya, hamzata waslin au qata'in ya. Dan tetap saja hamzah wasal ataupun hamzah qata' gitu ya. Hamzata waslin ya au qat'in gitu ya. Itu tetap saja hasba ya, hasaba atau hasbal ya. Hasbal, apa nulis sukunnya susah sekali. Nah, hasbal qawaidi as-sabiqati. Gitu ya, hasbal qawaidi as-sabiqati. Hasba itu maksudnya sebagaimana. Sebagaimana apa? Sebagaimana kaidah ya, kaidah-kaidah. Bagaimana kaidah-kaidah yang sebelumnya. Kaidah-kaidah yang sebelumnya. Bagaimana kaidah-kaidah yang sebelumnya. Contoh ya. Abuka wa abuka. Ini kan didahului sama huruf wawu ya. Maka hamzahnya bentuknya tetap seperti ini. Gitu ya. Saukrimu. Nah, saukrimu ini kan ada huruf sin sebelumnya. Didahului oleh huruf, tapi bentuknya tetap seperti ini. Gitu ya. Alimtihanu. Nah, ini juga sama. Alimtihanu. Alimtihanu. Gitu ya. Abuka itu artinya bapak kamu ya. Bapakmu. Saukrimu artinya saya akan memuliakan. Memuliakan. Saya akan memuliakan. Alimtihan artinya ujian. Ujian. Ini juga cara membacanya harus diperhatikan ya. Wa abuka itu ada kayak ada pemisahan antara bunyi wa sama a gitu ya. Wa abuka. Begitu juga saukrimu itu ada pemisahan jeda bunyi antara sa sama u. Saukrimu. Beda sama yang ini. Alimtihan. Langsung dari lam ke mim itu langsung alimtihan, bukan al-imtihan, bukan. Tapi alimtihanu. Kenapa? Karena hamzahnya wasal. Ya. Kemudian al-islamu. Islam ya. La ukrimanna. Ini sama ya. Sungguh saya akan memuliakan. Ya, ini sama ya. Hampir sama kayak saukrimu. Hanya saja ini pakai takkid ya. Gitu. Baik. Ini ya. Jadi kalau misal didahului huruf pun, maka bentuk hamzahnya tetap seperti itu. Ya. Beda sama hamzah yang nanti di tengah itu. Beda ya, di tengah sama di akhir itu beda. Baik, tuktabu hamzatul wasli hamzata qat'in fi lafdzil jalalah. Tuktabu artinya ditulis ya. Ini yang kedua ya. Poin penting yang kedua adalah tuktabu hamzatul wasli ya. Hamzah wasl itu ditulis hamzah qata', ditulis dalam bentuk hamzah qata'. Kapan? Fi lafdzil jalalah. Pada lafaz Allah. Ya, lafaz jalalah itu maksudnya lafaz Allah. Ya, lafaz Allah. Ya, lafaz Allah. Nah, lafaz jalalah lafaz Allah. Ya, inda nida. Ketika seruan. Atau menyeru. Gitu ya, atau menyeru. Contohnya apa? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kan nyeru kan, kita manggil. Gitu kan. Dalam bentuk kalimatnya itu konteksnya itu memanggil. Ya Allah. Gitu kan. Nah, berarti kita pakai hamzahnya hamzah qata.
Ini khusus ya, kalau misal pada kata-kata seruan. Dan hanya pada lafzul jalalah saja. Hanya pada lafaz Allah saja. Selain itu tidak. Baik. Alhamdulillah selesai ya untuk materinya. Itu tinggal latihan. Kita lihat latihannya. Mal farqu bainal alif wal hamzah. Apa perbedaan antara alif dan hamzah? Nah, apa bedanya nih? Mal farqu bainal alifi wal hamzah. Apa bedanya alif sama hamzah? Ayo, alif itu untuk memanjangkan bunyi saja dan tidak bisa berharokat gitu kan. Sementara hamzah itu berharokat. Ya, nanti definisinya ada di atas sebenarnya. Di materi sebelumnya mungkin ya. Arif killa kullan ya. Kulla arif kulla kulla min hamzatil wasl dan hamzatil qata. Berikanlah definisikan ya arif. Definisikan apa itu hamzah wasl, apa itu hamzah qata. Mal farqu bainal hamzatil wasli wa hamzatil qata? Apa perbedaan antara hamzah wasl dan hamzah qata? Gitu ya. Mal farqu baina hamzatil wasli wa hamzatil qata'i? Baina hamzatil wasli wa hamzatil qata'i. Kalau tadi definisikan apa itu hamzatil wasli dan hamzatil qata'i. Ketika udkur ashalu tariqatin, sebutkan cara yang paling mudah. Ashal. Ashalu, sebutkan cara yang paling mudah. Ashalu tariqatin. Tariqatin. Nah, ini tariqatin itu cara. Ya, artinya. Ashal itu yang paling mudah. Ya, ashal itu paling mudah. Sebutkan cara paling mudah lima rifati ya untuk rifati untuk mengetahui ya untuk mengetahui hamzatul wasli wa hamzatul qata. Untuk mengetahui hamzah wasl dan hamzah qata. Gimana caranya paling mudah untuk mengetahui hamzah wasl dan hamzah qata? Baik. Kemudian udkur arba'atu min mawadi' hamzatul wasl. Udkur arba'ata min mawadi'i min mawadi'i hamzatil wasli. Sebutkan 4 ya, arba'ah itu 4. 4 dari tempat-tempat. 4 dari tempat-tempat. Tempat hamzah wasl ma'a amsilah. Ma'a amsilati berarti dengan contohnya. Dengan contoh. Ya, dengan contohnya. Ya, ma'al amsilati dengan contohnya min indik, dari dirimu. Diri. Min indika. Ya. Yang bawahnya sama, hanya saja hamzah qata. Ya, disuruh menyebutkan tempat-tempat hamzah qata di mana saja, 4 tempat sama, dan berikan contohnya ya dari dirimu sendiri. Baik. Bagaimana soal yang selanjutnya? Apakah ada variasi? Sudah ya. Yang ini insya Allah kita bahas di live. Baik, insya Allah. Tapi insya Allah kita cukupkan untuk materinya. Semoga memberkahi apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.